Film ini menceritakan seorang selebriti yang terpaksa melakukan kawin kontrak demi mendapatkan uang untuk pengobatan adiknya yang sakit 他找 parah. 到了，但要尽快手术才行。除了没有看到你结婚，我这辈子已经将……不行，没有我好看才行呢。 Janjian adalah seorang artis yang bekerja di dunia entertain. Ia tinggal bersama adiknya yang sedang sakit keras. Karena biaya pengobatan yang terlalu besar, sehingga Janjian tidak bisa membayar lagi biaya pengobatannya. Karena terdesak, Janjian akhirnya memutuskan untuk menemui atasannya, untuk meminjam sejumlah uang pada atasannya itu. Atasannya itu bernama Yunchen. Ia merupakan pria lajang yang tak kunjung berumah tangga, walaupun Yunchen sangat tampan dan kaya raya. Yunchen menyetujui permintaan Janjian untuk meminjamkan uang dengan syarat, mereka harus nikah kontrak. Janjian yang mendengar syarat itu langsung tidak setuju, karena ia bukan wanita murahan. Namun Yunchen menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya untuk menyenangkan hati keluarganya, terutama neneknya, yang sangat menginginkan Yunchen berkeluarga. Akhirnya Janjian mengerti kalau Yunchen tidak berniat jahat, sehingga mereka berdua setuju untuk melakukan pernikahan kontrak itu. Hari-hari yang dilalui Janjian dan Yunchen terlihat begitu romantis. Seperti pasangan yang saling mencintai, hal itu sengaja dilakukan supaya neneknya semakin percaya. Pada suatu saat ketika pulang kerja Yunchen ingin menemui Janjian di rumah. Tapi tanpa ia duga Yunchen mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu membuat Yunchen lupa ingatan, ia hanya cuma ingat pada Janjian yang merupakan istrinya yang sah, yang ia nikahi beberapa waktu yang lalu. Atas kejadian itu Janjian merasa kaget. Karena seharusnya kontrak pernikahan mereka seharusnya sudah selesai pada saat itu, sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Awalnya Janjian merasa senang, karena bisa hidup normal lagi seperti hari-harinya, sebelum melakukan nikah kontrak dengan Yunchen. Janjian berusaha meyakinkan Yunchen bahwa dirinya hanya istri kontrak. Namun karena tidak mempunyai bukti membuat Yunchen tidak percaya. Ternyata satu-satunya bukti surat kontrak pernikahan mereka telah dirobek oleh Janjian sebelum Yunchen kecelakaan. Janjian sangat panik dengan keadaan itu, ditambah lagi dengan karyawan dan nenek Yunchen yang menjadi saksi bahwa Janjian dan Yunchen adalah pasangan suami istri yang sah. Bukti itu juga diperkuat dengan password handphone Yunchen, tanggal ulang tahun Yunchen. Janjian sangat pusing, karena semua itu mereka buat dulu, hanya untuk meyakinkan nenek Yunchen saja. Tapi ternyata gara-gara semua itu, Janjian malah terjerat dalam pernikahan kontrak itu. Karena ia tidak mempunyai bukti yang kuat, Janjian terpaksa harus tinggal lagi bersama Yunchen. Karena lupa ingatan setelah kecelakaan itu, Yunchen cuma bisa mengingat bahwa Janjian adalah istrinya yang sah. Sehingga di dalam kamar ia mencumbu Janjian dengan mendorong Janjian ke atas tempat tidur, dan ia mulai merayu Janjian. Mendapat perlakuan itu Janjian mulai panik, Janjian buru-buru bangun. Tapi ia malah tidak sengaja mencium Yunchen. Janjian berusaha mencari cara supaya Yunchen mau meninggalkannya. Akhirnya Janjian berkata, kalau dirinya adalah wanita yang nakal dan hanya menginginkan uangnya saja. Yunchen hanya tersenyum, karena ia tidak percaya dengan perkataan Janjian. Kemudian Yunchen mendorong Janjian, lalu ia menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Janjian pun semakin gelisah,
karena wajah Yun Chen semakin dekat. Tetapi janjian akhirnya selamat, karena ada tamu yang datang. Ternyata yang datang adalah Ibu Yun Chen yang tidak bertanggung jawab saat ia masih kecil, tapi sekarang setelah anaknya sukses, ia malah datang untuk meminta uang saat Yun Chen lupa ingatan. Dengan mengatakan Yun Chen sudah menghamili wanita lain, sehingga ia harus memberinya uang. Mendengar semua itu, janjian merasa senang. Karena dengan kejadian itu ia berharap Yun Chen akan fokus dengan wanita itu. Tapi akhirnya janjian merasa khawatir akan keadaan Yun Chen, karena orang-orang di sekitarnya berusaha untuk menipunya. Janjian memutuskan untuk kembali ke rumah Yun Chen, tepat di saat Yun Chen hampir saja memakan makanan yang membuatnya alergi. Mengetahui hal itu, janjian pun mencegahnya aksi penipuan itu. Ibu Yun Chen pun akhirnya diusirnya dari rumah itu. Janjian yang sangat khawatir dengan Yun Chen, segera mencarikan obat untuk alergi Yun Chen. Saat meminum obatnya, janjian terpesona melihat tubuh Yun Chen yang sangat perkasa. Yun Chen yang melihat janjian terpesona, mulai menggodanya kembali. Namun janjian berusaha mengelak sambil berkata bahwa suatu hari nanti Yun Chen akan mengerti kalau dirinya hanyalah seorang istri kontrak. 别闹了，陆云，但是你听好了，我继续履行我契约期的记忆。我没有什么本。睡。 Karena tekanan pekerjaan Zhen sangat stres dan memutuskan untuk mabuk, di sana ia ditemani oleh kakak seniornya. Ketika sedang asik minum-minum, Yan Chen datang untuk membawa janjian pulang. 以后他联系你不要理他。陆云琛，你跟我回家。来。不再和你解释，拜拜。 Karena sedikit mabuk, Yun Chen terpaksa menggendong janjian. Setelah sampai di rumah, Yun Chen kemudian mengobati kaki Zhen yang sedang tertidur. Saat Yun Chen yang mau pergi, tiba-tiba janjian menahan Yun Chen dan menariknya ke tempat tidur, sehingga akhirnya mereka tidur bersama malam itu. Keesokan harinya, janjian yang sudah sadar dari mabuknya sangat kaget melihat Yun Chen tidur di sampingnya. Karena masih tidak percaya atas kejadian itu, sehingga ia bertanya-tanya pada dirinya, apakah kejadian semalam itu adalah nyata. Hari-hari pun berlalu, sekarang janjian melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang artis, meskipun ia sedang tidak enak badan. Yun Chen yang merasa kasihan melihat keadaan kaki janjian, sehingga ia mengantar janjian ke tempat kerjanya. Awalnya Yun Chen ingin memberikan obat saat melihat kaki janjian yang terluka. Namun ia tidak sempat memberikan itu, karena janjian sudah terlambat. Akhirnya Yun Chen memutuskan menunggu janjian sampai jam istirahat. Secara tidak sengaja Yun Chen mendengar dua orang kru film yang membicarakan hal buruk tentang janjian. Mendengar semua itu, Yun Chen langsung emosi, dan ia memukul kedua orang itu. Tiba-tiba janjian muncul bersama atasannya. Perbuatan Yun Chen itu malah disalahpahami oleh janjian, sehingga membuat Yun Chen pergi dengan kecewa, sambil memberikan sebuah kotak pada janjian. Ternyata di dalam kotak itu berisi obat untuk kaki janjian, sehingga membuat janjian menjadi senang. Tak terima dengan perlakuan janjian tadi, di tempat kerjanya Yun Chen terus marah-marah. Sambil berpikir, mengapa janjian membela orang lain ketimbang dirinya. Tiba-tiba sekretaris Yun Chen datang, lalu ia memberikan sebuah buku kecil. Ternyata buku itu milik janjian, yang terjatuh saat ia syuting. Setelah Yun Chen membacanya, ia baru menyadari,
isi buku itu berisi catatan harian dan impian janjian. Ia mulai mempunyai perasaan pada janjian, karena melihat namanya disebutkan berulang-ulang dalam buku itu. Tentu saja karena janjian harus menjaga hubungan kontraknya itu, sehingga tidak membuat kesalahan. Yunchen berpikirkan janjian sangat mencintainya. Tidak lama kemudian Yunchen mendapat pesan dari janjian. Ia membalas pesan itu sambil berkata dalam hatinya, bahwa ia akan memaafkan janjian. Tetapi karena pesannya terlalu singkat, janjian pun merasa jengkel, karena kalau bukan Yunchen yang memberikan obat itu, ia tidak akan menghubunginya. Tak terasa malam pun datang, sehingga Yunchen pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Setelah Yunchen sampai di rumah, ia dikagetkan dengan teriakan janjian. Karena khawatir dengan keadaan janjian, Yunchen langsung mencarinya dengan panik. Tapi ternyata Janjian sedang latihan akting. Yunchen menjadi bingung, mengapa janjian sangat ribut, padahal ia tahu adegan akting janjian cuma satu kata saja. Janjian pun merasa tersinggung, karena meskipun ia bukan pemeran utama, tapi ia harus berusaha sebaik mungkin. Janjian menjelaskan itu sambil memperagakannya. Yunchen yang tidak tahan melihat tingkah janjian yang lucu, sehingga langsung menangkapnya. Yunchen berusaha mengikat rambut janjian, lalu ia menciumnya. Janjian yang merasa kaget, malah menggigit leher Yunchen sampai terluka. Karena janjian merasa bersalah, ia memutuskan untuk membantu Yunchen mengobati lukanya, tapi karena Yunchen terus menggodanya. Akhirnya janjian merasa kesal, lalu ia memukulnya dengan bantal, sampai ia sendiri terjatuh ke atas tubuh Yunchen. Yunchen terdiam sejenak memandangi wajah janjian, sehingga ia langsung berdiri menjaga jarak. Keesokan harinya, sebelum melaksanakan syuting, janjian mencoba untuk mendatangi lokasi syutingnya, untuk memastikan semuanya aman. Tapi setelah melihat tempat itu, janjian merasa ada yang mencurigakan, karena atasannya tiba-tiba muncul di hadapannya. Atasannya itu menanyakan tujuannya datang ke sana. Ternyata atasannya itu selama ini hanyalah berpura-pura baik. Ia ternyata seorang penjahat yang sedang menyamar. Setelah mengetahui semua itu, akhirnya janjian berusaha kabur. Karena dirinya hendak diperkosa. Namun karena ia sudah terjepit, janjian menendang alat vital atasannya itu. Yunchen yang baru saja mengetahui tentang riwayat hidup atasan janjian dari sekretarisnya. Ia memutuskan untuk langsung mendatangi lokasi syuting janjian. Sayangnya Yunchen terlambat, karena janjian sudah berhasil mengalahkan dan mengikat atasannya itu. Namun usaha Yunchen itu tidak sia-sia, karena tidak lama kemudian para penjahat lainnya mulai berdatangan. Dengan gagahnya ia berhasil menghabisi semua penjahat itu sendirian. Karena konsentrasi Yunchen hilang saat melihat janjian dalam bahaya, sehingga ia berusaha menyelamatkannya. Saat berusaha menolong janjian itulah ia terkena tusukan pisau, yang membuatnya jatuh tak berdaya. Janjian yang melihatnya langsung menangis, karena Yunchen sudah tak berdaya. Tapi ia masih tetap berbicara, meskipun terengah-engah. Yunchen akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di sana janjian dengan setia menemani Yunchen. Sekretaris Yunchen kemudian mengembalikan buku milik janjian, yang sebelumnya dibaca oleh Yunchen. Saat membuka bukunya itu, ternyata ada pesan pada secerik kertas, yang berisi tentang perasaan Yunchen.
Sekretaris Yun Chen juga memberitahu pengorbanan Yun Chen yang membatalkan rapat bersama investor hanya demi Janjian. Mengetahui semua itu, Janjian pun merasa terharu karena Yun Chen yang ingin menolongnya. Ia berani mempertaruhkan karir perusahaannya sehingga membuat Janjian merasa bersalah. Untunglah Sekretaris Yun Chen mengatakan bahwa para investor itu tetap mau bekerja sama setelah tahu perbuatan mulia Yun Chen. Mendengar itu Janjian langsung merasa lega. Berita kecelakaan Yun Chen mengundang beberapa wanita yang suka padanya datang berkunjung. Namun Janjian yang sudah mulai menaruh perasaan pada Yun Chen langsung menahannya dengan mengatakan bahwa dia adalah istrinya. Janjian tidak mengizinkan para wanita itu berkunjung. Namun wanita-wanita itu penasaran sehingga harus dipaksa keluar dari ruangan itu. Saat Janjian berbalik, ternyata Yun Chen sudah berdiri dengan santai melihat tindakan Janjian itu. Janjian yang mengetahuinya jadi malu sendiri. Janjian berusaha menjelaskan semuanya, tapi Yun Chen tidak peduli, lalu menariknya. Mendapat perlakuan itu, Janjian mulai gugup saat Yun Chen terus mendekatkan wajahnya. Akhirnya Janjian menyerah dan menutup matanya karena berpikir Yun Chen akan menciumnya. Tanpa disangka oleh Janjian, ternyata Yun Chen tiba-tiba tertawa puas karena telah berhasil mengerjai Janjian, sehingga Janjian membuka matanya dan merasa kesal karena sudah dipermainkan. Pada keesokan harinya, Janjian mengajak Yun Chen makan bersama. Ia berdandan sangat cantik. Melihat Yun Chen yang sudah menunggunya sambil tersenyum, perasaan Janjian sudah berubah. Ia mulai jatuh cinta pada Yun Chen. Sehingga diam-diam ia terus memandanginya. Meski demikian Janjian tetap berusaha menahan dirinya. Di restoran tempat mereka makan, ingatan Yun Chen tiba-tiba pulih. Ia merasa akrab dengan tempat itu. Janjian merasa tidak percaya, lalu ia menjelaskan kalau dirinya pernah bekerja juga di tempat itu. Yun Chen kembali mengingat, ada seorang pelayan yang sangat perhatian padanya. Tapi ia tidak bisa mengingat wajahnya. Meskipun Janjian mulai menaruh perasaan pada Yun Chen, tetapi ia tetap berniat untuk mengakhiri pernikahan kontraknya. Janjian kemudian berusaha menghubungkan semua kejadian yang dialami Yun Chen, dan ia berhasil menyimpulkan penyebab Yun Chen lupa ingatan. Janjian merasa senang, karena dengan begitu pernikahan kontrak mereka bisa segera berakhir. Tetapi kemudian Yun Chen menggenggam tangannya, sambil menyatakan perasaannya, dengan sungguh-sungguh. Sehingga membuat Janjian terlihat sedih. Setelah mengetahui perasaan Yun Chen padanya, Janjian pun langsung memeluknya. Setelah itu Yun Chen membawa Janjian untuk berkunjung ke proyek teknologi perusahaannya. Perusahaannya sekarang tengah mengembangkan teknologi yang berguna untuk merekam ingatan seseorang. Mereka berdua menonton kenangan mereka yang manis di sana. Janjian terus menatap ke arah Yun Chen dengan perasaan yang bahagia. Sampai-sampai Yun Chen bertanya, apakah Janjian belum cukup juga memandangi wajahnya. Janjian yang menyadari perkataan Yun Chen itu menjadi malu, ia langsung memalingkan wajahnya dan pura-pura kesal. Tak ingin melihat Janjian kesal, Yun Chen memutuskan untuk memeluk Janjian di pangkuannya. Hari itu Yun Chen dan Janjian terlihat akan menghadiri sebuah pesta. Di sana Janjian langsung disambut oleh beberapa wanita yang sangat kagum kepadanya.
Mereka kagum pada janjian yang bisa menaklukkan hati Yun Chen yang merupakan bos di perusahaan itu. Tidak lama kemudian seorang wanita lain muncul. Lalu wanita itu menyebarkan berita tentang perjanjian nikah kontrak janjian. Wanita itu juga menindas janjian dengan menumpahkan segelas minuman, tetapi belum sempat minuman itu tumpah. Yun Chen segera datang melindungi janjian. Yun Chen tahu kalau perbuatannya akan berdampak pada proyek teknologi yang baru ia rintis, tetapi Yun Chen berkata pada janjian, kalau dirinya lebih penting daripada semua itu. Janjian berusaha menahan Yun Chen supaya tidak pergi dari acara itu, karena ia tidak mau gara-gara dia perusahaan Yun Chen terjadi masalah. Akhirnya Yun Chen berkata, jika dirinya bangkrut apakah janjian akan membencinya, atau jika dirinya kehilangan rekan bisnis, dan apakah janjian percaya ia bisa mendapatkan investor baru. Setelah itu mereka berdua langsung pergi. Tapi tiba-tiba saja seorang pria muncul di sana. Ternyata ia adalah ayah angkat wanita, yang tadi ingin menyiram janjian dengan minuman. Pria itu langsung mendorong anaknya itu sampai jatuh, lalu ia memarahinya karena telah bertindak sewenang-wenang. Di sisi lain muncul juga wanita lain, yaitu putri dari keluarga Yao. Keluarga Yao adalah keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh. Yu Chen dan janjian kemudian mengobrol bersama. Ternyata wanita itu adalah teman janjian yang bernama Pai. Ia membantu Yun Chen untuk mendapatkan tanda tangan kontrak proyek teknologinya. Pai kemudian membawa Yun Chen dan janjian ke dalam sebuah ruangan. Di sana ia menyuruh mereka berdua untuk melanjutkan kencan mereka. Ruangan itu ternyata telah didekorasi dengan romantis. Yun Chen kembali berusaha memulihkan ingatannya. Dengan teknologi yang ia ciptakan, banyak hal yang akhirnya janjian ketahui mengenai pengorbanan Yu Chen sebelumnya. Meskipun janjian tahu bahwa wanita yang dicintai Yun Chen sebenarnya bukan dirinya. Tetapi saat ini ia sangat terharu. Mereka berdua kemudian saling berciuman, karena terbawa suasana. Tiba-tiba tanpa terduga mantan pacar Yu Chen tiba-tiba datang mengungkit kisah cinta mereka berdua. Janjian yang mendengar semua itu merasa sedih dan marah, dan akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan pesta itu. Yun Chen yang mau mengejar janjian, dihalangi oleh mantannya itu. Janjian pun kemudian akhirnya pergi minum sampai mabuk, karena berita pernikahan kontraknya dengan Yun Chen telah tersebar, sehingga membuat orang-orang memotretnya. Dalam keadaan mabuk, janjian meratapi nasibnya sebagai wanita pengganti. Sampai akhirnya seorang pelayan kemudian datang menyapa, sehingga janjian bertanya padanya, apakah menurut pelayan itu janjian tidak cocok memakai baju yang mahal? Lalu pelayan itu berkata kalau janjian cantik dengan baju apapun, sambil memberikan semangat pada janjian. Setelah pelayan itu pergi, janjian yang sudah terlalu mabuk tidak kuat berdiri lagi. Untungnya Yun Chen datang sambil menangkap tubuh janjian yang sudah tak sanggup lagi berdiri. Tanpa janjian sadari ia mencurahkan kesedihannya, dan terus marah-marah, sampai akhirnya ia tertidur. Saat tersadar janjian terkejut, mendapati dirinya sudah ada di sebuah kamar. Sambil memandangi bajunya, Yun Chen tiba-tiba muncul dengan baju terbuka, memperlihatkan dadanya yang kekar. Janjian yang mulai tergoda langsung menyadarkan dirinya, dan meminta perceraian.
Tetapi Yun Chen sudah terlanjur menyita akte nikah Zhen. Mengetahui semua itu, Janjian sangat marah pada Yun Chen, sehingga Yun Chen langsung memperlihatkan video Janjian yang sedang mabuk, yang sedang mengemis-ngemis cinta padanya. Hal itu membuat Janjian menjadi malu sendiri, sehingga untuk menutupi rasa malunya itu ia berusaha mencari-cari alasan. Kemudian Yun Chen mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Janjian, kemudian ia memeluknya. Setelah Yun Chen pergi, Janjian melihat seluruh rekaman videonya waktu mabuk itu. Ia benar-benar merasa malu. Keesokan harinya, Janjian bertemu lagi dengan mantan pacar Yun Chen yang bernama Sum Yin. Pada pertemuan mereka kali ini, mereka memakai pakaian yang sama, sehingga membuat orang salah paham, yang menyangka dirinya adalah Sum Yin. Janjian menjadi kesal seolah-olah dirinya lah yang meniru pakaian Sum Yin. Saat mereka tinggal berdua, Janjian dengan berani memperingatkan Sum Yin mengenai Yun Chen. Setelah itu Janjian langsung merobek pakaian wanita itu. Malam harinya Janjian menerima kabar dari Yun Chen kalau dirinya tidak bisa pulang untuk makan. Janjian pergi membeli makanan di restoran tempat ia bekerja dulu. Di sana seorang temannya memberitahu hal yang tidak terduga. Ternyata Yun Chen adalah laki-laki yang dulu pernah Janjian tolong, dan karena kejadian itulah Yun Chen selalu datang mencari Janjian. Akhirnya Janjian pun teringat perkataan Yun Chen, kalau dirinya merasa tidak asing dengan restoran itu. Janjian juga menyadari, kalau penggemar kecil yang membuatnya selalu semangat, adalah Yun Chen. Tetapi kemudian Janjian berusaha untuk tidak mau memikirkannya lagi. Janjian tiba-tiba melihat Sum Yin yang sedang ditangkap oleh dua orang preman. Preman itu mau menyandera wanita yang disayangi oleh Yun Chen, tetapi akhirnya Sum Yin berkata jujur kalau Janjianlah wanita itu, dengan tujuan supaya bisa meloloskan diri. Siapa sangka ternyata cerita Sum Yin membuat Janjian mengerti semuanya, karena dari awal memang Yun Chen sudah menyukainya. Dulu Yun Chen mau memberi hadiah untuk Janjian, namun Sum Yin malah merebutnya. Setelah ia tahu hadiah itu bukan untuknya, ia pun langsung membuangnya. Ternyata di dalam hadiah itu berisi surat kecil. Dan itulah yang tidak sengaja Janjian temukan. Mendengar cerita dari Sum Yin, Janjian merasa terharu, dan akhirnya Janjian pergi menemui Yun Chen. Mereka berdua berjanji untuk tetap bersama. Tapi sayangnya saat mereka ingin berpelukan, Yun Chen kembali mengalami kecelakaan, dan ia pun dilarikan ke rumah sakit. Hingga akhirnya Yun Chen tersadar. Namun kali ini Yun Chen kembali mengalami lupa ingatan, lebih parahnya lagi ia hanya lupa pada Janjian saja. Janjian yang merasa kesal, mencoba dengan berbagai cara untuk mengembalikan ingatan Yun Chen. Janjian berusaha mengulang adegan romantis dirinya bersama Yun Chen di masa lalu, ia berharap bisa memulihkan ingatan Yun Chen. Saat itu ia berpura-pura kesakitan sehingga tidak bisa berjalan. Janjian berharap rencananya berhasil, karena mengira Yun Chen akan menggendongnya. Tapi ternyata Yun Chen malah mengambil troli, karena menurutnya Janjian cukup berat. Janjian juga membawa Yun Chen ke diskotik, sambil ia terus menggodanya. Tapi sayangnya Yun Chen tidak terpengaruh. Lalu ia pergi meninggalkan Janjian. Tidak menyerah dengan keadaan, Janjian akhirnya membawa Yun Chen makan malam,
Di sana Janjian berusaha mengembalikan ingatan Yunchen, tapi akhirnya ia malah kesal sendiri. Saat kesabaran Janjian sudah habis, Yunchen memberi sebuah kejutan, ternyata ia hanya pura-pura hilang ingatan. Saat itu juga Yunchen langsung melamar Janjian. Akhirnya mereka berdua menikah. Sedangkan hubungan kontrak pernikahan mereka berubah menjadi kenyataan. Semua itu membuat Janjian sangat bahagia, karena ia sekarang menjadi istri Junchen yang sah.